Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyambung Rahmadani dengan NIM H5233317 dari kelas PGSDC Angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video yang akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Tujuan dibuatnya video ini adalah guna menuntaskan tugas mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Ibu dosen Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, materi pertama yaitu definisi dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama atau P3K merupakan penanganan atau perawatan awal saat terjadi suatu penyakit atau kecelakaan. Pertolongan pertama biasanya dilakukan oleh seorang yang bukan ahli dalam menangani sakit maupun cedera, namun melakukan pertolongan pertama seraya menunggu pengobatan yang dilakukan oleh tenaga ahli dapat diakses. Kecelakaan ataupun kejadian tidak diinginkan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dalam kegiatan pramuka, P3K sangat dibutuhkan. P3K juga sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia dalam usaha untuk menyelamatkan orang lain sebelum ia dapat diberikan penanganan medis oleh tenaga ahli, berupa dokter ataupun para medis. P3K berperan dalam memberikan penanganan kepada korban kecelakaan atau cedera sebelum kondisi yang dialaminya menjadi semakin lebih buruk. Dalam kecelakaan, pertolongan pertama tidak hanya bergantung pada pengetahuan dasar mengenai prosedur medis, tetapi juga pada kesiapan seseorang untuk memberikan respon secara tepat dan juga cepat. Materi berikutnya yaitu pokok-pokok tindakan pertolongan dalam P3K. Pertolongan pertama bukanlah merupakan pengobatan yang sempurna, tetapi hanya sebagai pertolongan sementara. Pemberian pertolongan juga harus dilakukan secara tepat dan cepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di lokasi kejadian. Adapun beberapa situasi atau kecelakaan yang membutuhkan pertolongan pertama, seperti pingsan, pendarahan, luka, maupun patah tulang. Putra dan kawan-kawan 2022 mengemukakan pedoman pertolongan pertama, yaitu dengan menerapkan PATUT, yaitu penolong harus mengamankan diri terlebih dahulu sebelum bertindak, amankan korban dari gangguan di lokasi kejadian sehingga bebas dari bahaya, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat tersebut terdapat kecelakaan. Usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit, ataupun pihak berwajib seperti polisi atau keamanan setempat. Dan terakhir, tindakan pertolongan yang diberikan pada korban harus dalam urutan yang tepat. Materi berikutnya yaitu pokok-pokok tindakan pembalutan dalam P3K. Pembalutan merupakan prosedur medis yang memanfaatkan penggunaan kain atau perban untuk menutup luka maupun membalut bagian tubuh yang mengalami cedera agar tetap bersih, terlindungi, dan berada dalam posisi yang aman. Dalam hal ini, terdapat 3 teknik yang bisa digunakan dalam tindakan pembalutan. Yang pertama yaitu pembalutan spiral, teknik yang digunakan untuk menutup luka atau cedera yang lebih besar. Yang kedua, pembalutan mitelah, yaitu teknik yang digunakan untuk menutup luka di bagian lengan ataupun bahu. Dan yang terakhir yaitu pembalutan pita, yaitu teknik yang digunakan untuk menutup luka atau cedera pada bagian sendi. Materi berikutnya yaitu pokok-pokok tindakan pembidaian dalam P3K. Pembidaian merupakan salah satu teknik dalam pertolongan pertama yang dilakukan untuk mengurangi rentang gerak korban pada bagian tubuh yang cedera dengan menggunakan alat yang dapat menopang maupun menyangga tubuh agar tidak terjadi pergerakan dan perubahan posisi. Pembidaian sendiri dilakukan dengan tujuan agar mencegah gerakan pada bagian yang cedera, mengurangi nyeri, dan upaya pencegahan cedera agar tidak menjadi lebih parah. Menempatkan tulang yang patah pada posisi yang nyaman dan tidak bergerak agar mudah dalam proses transportasi, mengistirahatkan bagian yang cedera, serta penyembuhan yang lebih cepat. Dalam hal ini, pembidaian dibagi dalam 4 jenis, yaitu bidai keras yang umumnya terbuat dari kayu, aluminium, karton, plastik, atau bahan lain. Yang kedua, bidai traksi,
merupakan bidai bentuk jadi dan memiliki bentuk yang bervariasi tergantung dari pembuatannya. Yang ketiga, bidai improvisasi, yang merupakan bidai yang terbuat dengan menggunakan bahan yang cukup kuat dan ringan untuk penopang. Dan yang terakhir yaitu gendongan atau belat dan bebat. Pembidaian jenis ini merupakan pembidaian dengan menggunakan pembalut. Pada umumnya, pembidaian jenis ini menggunakan kain segitiga dan memanfaatkan tubuh penderita sebagai sarana untuk menghentikan pergerakan daerah cedera. Contohnya seperti gendongan lengan. Dan materi yang terakhir yaitu transportasi dalam P3K. Evakuasi korban merupakan salah satu tahapan dalam pertolongan pertama untuk memindahkan korban dari lokasi kejadian ke lokasi yang lebih aman dan nyaman untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut setelah pertolongan pertama dilakukan. Tandu merupakan alat yang digunakan dalam memindahkan pasien yang mengalami cedera. Dalam proses usaha memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa menggunakan alat, bergantung situasi atau kondisi di lapangan. Untuk itu, ada 3 teknik yang dapat dilakukan dalam transportasi P3K. Yang pertama yaitu tenaga penolong 1 orang. Apabila penolong hanya seorang diri, maka dalam mengangkat korban dengan aman perlu menggunakan otot-otot yang kuat, diantaranya otot paha, otot pinggul, dan juga otot bahu. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan yaitu papah rangkul, diseret ataupun dibopong, dan juga digendong di punggung. Yang kedua yaitu tenaga penolong 2 orang. Contoh pertolongan yang bisa diberikan yaitu berupa the two-handed seat atau ditandu dengan 2 lengan penolong dan juga the fore and aft carry. Dan yang ketiga yaitu menggunakan tandu. Saat menggunakan tandu, hal pertama yang harus diperhatikan adalah posisi tubuh korban. Pastikan korban sudah dalam posisi yang stabil, terutama pada bagian leher dan tulang belakang agar tidak terjadi cedera tambahan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.